Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah sehat, Bu. Bapak, mohon waktunya kita berbincang masalah dilema etika Bapak. Oke. Fokus kita hari ini Bapak adalah tentang pengambilan keputusan etis dalam lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah yang berpengalaman, saya ingin tahu bagaimana Bapak menangani situasi dilema etika. Oke. Terima kasih Bu Fatihah. Ketika ada kasus dilema etika yang ada di sekolah kami, tentunya kami yang pertama harus memperhatikan bahwa kasus tersebut adalah benar-benar kasus dilema etika. Itu yang pertama. Kemudian ketika memang betul-betul terjadi kasus dilema etika, maka saya sebagai pemimpin satuan pendidikan, pemimpin di sekolah yang ada, saya harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah, paling tidak keputusan yang saya ambil itu betul-betul bisa direfleksikan. Keputusan yang saya ambil itu betul-betul bisa bermanfaat bagi satuan pendidikan dan membawa dampak positif juga bagi peserta. Kemudian harus berprinsip pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan yang pasti. Pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Fatihah. Ini yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin. Ini yang perlu dipahami oleh seorang kepala sekolah, bahwa kasus tersebut adalah kasus dilema etika ataupun kasus tersebut adalah kasus bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan kasus dilema etika, adalah yang pertama, kasus tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki sama-sama benar, atau kasus tersebut benar vs benar. Sementara dibujukan moral, kasus bujukan moral berarti kasus tersebut antara benar vs salah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Harus dari kepala sekolah itu harus tahu mana dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah benar sama benar, kalau bujukan moral itu tadi adalah benar sama salah ya Pak. Berikutnya Bapak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Bu Fatihah. Bagaimana saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan ketika ada kasus yang benar vs benar atau sama-sama memiliki nilai kebenaran. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi itu penting dan sangat urgen apa yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam menentukan sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan. Jika tanpa melihat 4 prinsip, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah, maka keputusan yang dia ambil itu yang pertama bisa juga tidak menguntungkan, atau bisa juga keputusan yang diambil itu tidak memberikan dampak positif bagi satuan pendidikan. Sehingga dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, otomatis di hasil akhir kita juga bisa merefleksikan hasil keputusan tersebut seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan Bapak menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Lanjut Bapak. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak ikuti dalam situasi tersebut? Terima kasih. Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan atau situasi tersebut adalah
Yang pertama, sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa berkoordinasi, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Koordinasi secara horizontal, saya harus bisa berkoordinasi yang pertama dengan rekan kepala sekolah, kemudian bisa dengan teman sejawat atau bapak ibu guru, juga bisa dengan komite, bapak ibu komite. Nah, jika koordinasi secara vertikal, saya bisa berkoordinasi dengan bapak ibu pengawas atau bapak KWK yang ada di yang ada di kecamatan saya. Artinya SD saya bisa di Kalisalatiga, tapi saya berkoordinasi dengan bapak ibu pengawas atau di kemudian setelah berkoordinasi, saya pun harus bisa menentukan keputusan saya, harus bisa mengambil keputusan saya tadi dengan memperhatikan atau mempertimbangkan 4 paradigma yang ada, 3 prinsip yang ada, berdasarkan tadi role based thinking, end based thinking, dan proses based thinking. Seperti itu. Jadi Bapak prosedurnya adalah berkoordinasi dengan pengawas, mungkin ya Pak, kemudian dengan KWK dan juga rekan sejawat nih Pak. Lanjut nih Bapak, menurut Bapak apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, di mana kasus itu benar melawan benar atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, yang kedua-duanya sama-sama benar. Yang paling efektif tentunya kita sekali lagi keputusan tersebut harus mempertimbangkan dan memperhatikan 4 paradigma yang ada. Setelah paradigma yang ada, kita ambil 3 prinsip yang ada, kemudian terakhir adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Insya Allah keputusan yang kita ambil bisa efektif, karena kita mau mengambil misalkan di 3 prinsip and based thinking itu pun kita harus memperhatikan kasusnya itu seperti apa. Jadi berdasarkan kasus yang ada, artinya kita tidak hanya membaca permasalahan itu tidak hanya berdasarkan tekstual, tetapi berdasarkan konteks yang ada, seperti itu. Kita harus tetap memakai 4 paradigma dan 9 langkah. Lanjut Bapak, apa saja tantangan utama yang Bapak hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa Bapak? Terima kasih Bu Fatina. Banyak tantangan yang diambil atau yang dihadapi oleh kepala sekolah. Salah satunya adalah mungkin dengan orang tua guru, bisa juga dengan bapak ibu guru, dan juga dengan komite. Artinya memang di dilema etika adalah tadi kasus yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang kedua-duanya sama-sama benar. Jadi ketika salah satu contoh, ketika ada kasus misalkan anak kelas 1 tidak bisa belum bisa membaca atau menulis, tetapi di aturan kurikulum merdeka itu karena memang masih sama-sama di fase A, yaitu kelas 1 dan 2, itu diharuskan anak tersebut bisa naik kelas, dan memang anaknya memang rajin berangkat sekolah, kemudian jarang izin atau jarang alfa, tetapi karena mungkin kemampuannya yang tadi belum bisa membaca dan menulis secara lancar, maka menjadikan kasus ini kasus dilema etika, sehingga ketika dinaikkan maka kadang ada orang tua yang protes, belum bisa baca, kenapa dinaikkan, seperti itu Bu. Jadi tantangannya itu ya dengan orang tua, mungkin dengan murid, ya gitu ya Pak. Jadi Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk menangani kasus dilema etika? Terima kasih Bu. Untuk jadwal khusus sendiri di kasus dilema etika, kami tidak menjadwalkan secara khusus. Artinya karena kasus tersebut munculnya tidak bisa dijadwalkan, munculnya tidak bisa diprediksikan. Akan tetapi ketika ada permasalahan atau kasus dilema etika, maka saat itu juga kami sikapi, maka saat itu juga kami koordinasikan, maka saat itu juga kami putuskan untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak
tidak ada jadwal khusus ya Pak. Betul. Jadi kalau ada kasus langsung diselesaikan. Betul. Karena gitu Pak. Apakah ada orang atau faktor tertentu yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Ya, terima kasih Bu. Sebelum saya menentukan keputusan, sebelum saya mengambil keputusan di kasus dilematika, yang pertama adalah saya harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tentang pengambilan keputusan. Dan saya juga harus berkoordinasi tadi dengan secara vertikal maupun secara horizontal. Kalau secara vertikal saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengawas dan KPK. Kalau secara horizontal saya bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru atau panitia dan dengan pengurus komunitas seperti itu. Lanjut Pak, terakhir. Apa pelajaran utama yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika? Pelajaran yang paling utama adalah sebagai pemimpin kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin kita juga harus mempertimbangkan baik dan buruknya dalam menentukan dan mengambil keputusan. Karena kasus tersebut memang benar-benar memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang kesemuanya sama-sama benar atau benar PS benar seperti itu. Jadi Bapak harus hati-hati dalam mengambil keputusan karena kita harus mengacu pada pemimpin ya Pak ya. Demikian Bapak wawancara hari ini. Terima kasih Bapak atas berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya tentunya. Kemudian juga untuk para guru bicara saya menghadapi dilematika di masa depan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu mengenali kasus dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengenali dilema etika, biasanya ada 2 pilihan yang sama-sama menarik dan mengandung nilai kebaikan. Di samping itu juga adanya rasa keraguan dan kebimbangan dalam memilih salah satu pilihan. Terus juga adanya potensi konsekuensi negatif di setiap pilihan. Adanya rasa tidak nyaman atau perasaan bersalah saat memilih salah satu pilihan. Misalnya, ketika seorang siswa berprestasi tetapi ingin mewakili dalam 2 lomba yang diadakan pada waktu yang bersamaan, sehingga kan siswa itu bingung mau mewakili yang ini apa yang ini, sementara kan dia sama-sama menguasai. Kira-kira seperti itu. Iya ada 4 ya Bu? Iya ada 4. Kenapa kita mengenali dilema etika, yaitu tadi sudah saya berikan satu persatu. Yang kedua Ibu, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah Ibu ketika terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Biasanya kami itu yang pertama mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari semua pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua menganalisis setiap pilihan dengan seksama dan mempertimbangkan konsekuensinya. Di samping itu juga membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Atau mungkin selanjutnya ada yang keempat, biasanya kami mengkomunikasikan terlebih dahulu keputusan kepada semua pihak yang terlibat dengan jelas dan terbuka. Jadi ada 4. Ada Ibu 4 sama-sama, tadi juga ada 4, sekarang juga ada 4. Lanjut Ibu, Ya. apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ikuti dalam situasi tersebut? Biasanya dalam situasi tersebut kami mengambil langkah-langkah. Biasanya 1, kita identifikasi semua pihak yang terlibat dalam kepentingan mereka. Kemudian kita kumpulkan semua informasi yang relevan. Dan selanjutnya yang ketiga, biasanya kami menganalisis setiap pilihan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Kemudian yang keempat, biasanya kami buat keputusan dan komunikasikan kepada semua pihak yang terlibat.
Kemudian yang kelima, yang biasa kan segala sesuatunya mesti dievaluasi dulu ya. Evaluasi hasil keputusan dan lakukanlah penyesuaian jika memang itu diperlukan. Jadi langkah yang pertama itu identifikasi, kemudian betul, kumpulkan, kemudian betul. analisis ya Iya, Bu, kemudian dianalisis. buat keputusan, kemudian Iya. setelah terjadi keputusan itu dievaluasi. Dievaluasi sesuai dengan dan dipenyesuaikan bila diperlukan. Berikutnya Ibu, menurut Ibu apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya yang menurut saya paling efektif adalah biasanya ini melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan juga pendapat mereka. Kita dengarkan kan pendapat mereka dengan seksama. Kemudian juga mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, membuat keputusan yang adil, ya. Keputusan yang adil lah, jangan memihak pada salah satu. Kemudian menjelaskan apa di balik keputusan tersebut dengan jelas. Jadi kita jelaskan dulu mengapa kita mengambil keputusan seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi melibatkan semua pihak, mempertimbangkan nilai-nilai, kemudian membuat keputusan yang tidak memihak ya Ibu? Iya, tidak memihak kepada salah satu. Lanjut Ibu. Oke. Apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, tantangan itu biasanya satu, memastikan semua pihak merasa didengarkan dan juga dihargai. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang adil, kayak tadi membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga, menjaga, ini yang paling penting ya, menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Kemudian yang keempat, kita menangani emosi yang kuat dari pihak yang terlibat. Oke, jadi tantangannya itu ada 4 ya, Iya Ibu? betul. Lanjut Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kami sebetulnya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan kasus dilema etika secepat mungkin. Ya, kami tidak punya jadwal khusus, tetapi ya diselesaikan secepat mungkin lah ya, namanya juga suatu masalah. Biasanya kami itu menyelesaikan dalam waktu ya sekitar 1 atau 2 minggu lah. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi kalau ada kasus itu langsung Ya, diselesaikan betul, ya Ibu? diselesaikan. Tapi juga tidak segera cepat-cepat seperti Ya. itu kan, kita juga membutuhkan waktu kan. Oke, lanjut Ibu. Oke. Apakah ada orang atau faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Oke. Sebetulnya orang khusus itu tidak ada ya, Bu, Mbak. Tetapi kami punya tim khusus. Tim khusus itu ya terdiri dari guru, dari staf, dan juga orang tua wali murid kan pastinya harus dilibatkan. Kemudian nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Kemudian juga dengan konsultasi dengan ahli etika atau pihak internal lainnya, dan juga pengalaman pribadi dan intuisi. Jadi itu beberapa faktor ya Bu, dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika. Berikutnya terakhir Ibu, Ya. apa pelajaran utama yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam menghadapi atau dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebetulnya ya katakanlah tidak ada solusi yang mudah dan kasus dalam dilema etika. Ya penting, tetapi penting untuk selalu mempertimbangkan semua aspek dan konsekuensi dari setiap pihak. Dan yang ketiga, penting untuk tetap tenang dan objektif saat mengambil keputusan. Yang keempat, penting untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Apa ada lagi? Ada 4 ya Bu. Yang Iya. pertama itu tidak ada solusi yang mudah, kemudian penting tidak selalu mempentingkan Betul. semua aspek. Iya, betul. Kemudian yang terakhir itu penting untuk belajar dari pengalaman. Iya betul. Demikian percakapan kita hari ini Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, khususnya bagi calon guru penggerak. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Terima kasih Bu.
saat